ada beberapa ini teman-teman contoh novel yang terkait dengan tahun baru ya, yang otomatis kalau novel yang terkait dengan tahun baru ya pasti sangat lekat dengan sebuah refleksi diri ya teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa itu jadi alternatif teman-teman ya. Teman-teman mungkin belum suka menulis novel tapi setidaknya suka baca novel ya, di liburan tahun baru ini teman-teman bisa pilih nih novel-novel yang mengenai pembahasan tahun baru ya teman-teman ya, novel-novel yang terkait dengan terkait dengan refleksi diri di tahun baru. Jadi sehingga ya itu relevan ya jika teman-teman di akhir tahun ini menjelang tahun baru ini ingin melakukan refleksi diri dengan membaca novel-novel yang terkait dengan tahun baru, novel-novel yang terkait dengan refleksi diri tahun baru ya teman-teman mungkin bisa lebih terinspirasi lagi gitu. Nah, kalau saya sarankan ya teman-teman ada 3 ya teman-teman ya, tapi ini yang pertama itu adalah novel Menjadi Lebih Baik dari Riri Sarjono teman-teman ya. Jadi intinya adalah bercerita mengenai pengalaman seorang tokoh utama dari suatu novel menjelang tahun baru yang penuh dengan kegembiraan ya. Jadi bercerita mengenai bagaimana si orang tokoh dari novel tadi itu mengalami perkembangan kehidupan kedewasaan yang dia peroleh melalui renungan di tahun baru ya. Jadi itu teman-teman, novel Menjadi Lebih Baik dari Riri Sarjono ya, itu bisa menjadi pilihan teman-teman gitu. Kemudian yang kedua adalah novel 365 Hari Kebahagiaan ya. Jadi ini ditulis oleh Alanda Karisa ya. Alanda Karisa menulis 365 Hari Kebahagiaan gitu kan. Ini bercerita mengenai seorang wanita yang mencoba menemukan kebahagiaan ya dari setiap hari kehidupannya selama 1 tahun yang sudah dilalui ya. Ini kan cerita akhir tahun cerita tentang tahun baru ya, berarti tahun yang dialami pada tahun ini itu bagaimana seorang wanita itu menjalani kehidupannya yang setiap hari diusahakan menjadi suatu kebaikan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi itu ya teman-teman, novel 365 Hari Kebahagiaan yang ditulis oleh Alanda Karisa gitu. Jadi novel ini memberikan pandangan tentang bagaimana refleksi diri seseorang itu bisa membawa nilai-nilai positif pada dirinya. Jadi ini tentu syarat dengan refleksi diri ya teman-teman ya. Sebuah novel yang bertemakan judul 365 Hari Kebahagiaan dari Alanda Karisa. Nah, kemudian novel yang berikutnya yang bisa saya rekomendasikan ya teman-teman untuk mencari toko buku offline dan online. Apabila teman-teman ingin mencari bahan bacaan yang sesuai dengan situasi menjelang akhir tahun ini, liburan akhir tahun ini, teman-teman juga bisa mencari novel bertemakan refleksi dengan judul Tetap di Hati ya dari Terelie. Teman-teman tentu sudah paham ya, sudah tahu Terelie siapa ya. Jadi teman-teman bisa inilah ya kurang lebih kualitasnya novel ini seperti apa gitu. Jadi novel Tetap di Hati itu perjalanan karakter yang merenungkan persahabatannya yang dari waktu ke waktu ini ya teman. Jadi bercerita mulai kehidupan suatu refleksi kehidupan seseorang yang dimana dia merefleksikan bagaimana kehidupan dia dengan sahabat-sahabatnya ya. Jadi ini bagaimana persahabatan mereka itu terjalin keakraban, kemudian pengorbanan dan juga kesetiaan gitu. Jadi itu teman-teman ya, novel Tetap di Hati dan Terelie itu juga itu rekomendasi bagi teman-teman yang mencari sebuah novel bertemakan refleksi dan dibaca pada liburan akhir tahun ini ya. Walaupun saya juga rekomendasikan novel saya ini teman-teman ya, walaupun ini novel setengah abad tidak terkait langsung dengan refleksi akhir tahun ya, tidak terkait dengan tahun baru, tapi tetap syarat dengan nilai-nilai refleksi diri gitu di novel ini. Jadi teman-teman yang mungkin ingin belajar menulis novel bertemakan refleksi atau bahkan ingin mendapatkan suatu kesadaran jiwa, suatu pemahaman diri, suatu renungan diri untuk menjadi lebih baik dengan membaca novel-novel yang bertemakan refleksi, nah novel setengah abad ini bisa menjadi alternatif teman-teman ya jika teman-teman mencari novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi